kembali lagi di Viva Top 3 nih. Aku punya 3 berita terpopuler yang wajib banget kamu tahu. Makanya nonton video ini sampai habis, dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dan nyalain tombol loncengnya. Dan langsung aja kita bahas berita pertama. Sejumlah wilayah di Jakarta, Banten, dan Depok terancam kekeringan di musim kemarau hingga Oktober nanti. Terkait hal ini, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Tangerang Selatan merilis informasi soal itu di media sosial. Dalam dokumen itu ditampilkan data hari tanpa hujan dan peluang curah hujan di sejumlah wilayah. Di situ tertulis wilayah mana saja yang berstatus waspada, siaga, hingga awas. Untuk status waspada adalah wilayah yang tidak turun hujan selama lebih dari 21 hari. Status siaga adalah wilayah yang tidak turun hujan selama lebih dari 31 hari. Sementara status awas adalah daerah yang tidak turun hujan selama 61 hari. Beberapa wilayah yang masuk kategori awas adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Wah, warga di daerah-daerah tadi mesti siap-siap ya. Langsung aja cek info lengkapnya di vivanews.com. Oke, kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI yaitu Fadlizon mendapat penolakan saat mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kedatangan Fadli didampingi 4 anggota DPR dari Papua dan Papua Barat. Setiba di lokasi, 2 anggota DPR asal Papua mencoba memanggil mahasiswa yang berada di dalam. Namun usaha ini tak membuahkan hasil. Di pintu pagar terlihat poster bertuliskan siapapun yang datang, kami tolak. Menurut Fadlizon, kedatangannya ini untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswa Papua. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan, kerusuhan pecah di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Hal itu adalah buntut dari intimidasi dan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Pak Fadli ditolak. Ya, tapi semoga aja kasus ini cepat mereda ya, dan juga semoga pemerintah bisa mengungkap siapa sebenarnya yang terlibat di balik kasus rasisme kemarin itu. Oke, berita terakhir, Majelis Ulama Indonesia berharap pelaporan terhadap Ustadz Abu Somad ke polisi segera dicabut. Pernyataan itu muncul setelah UAS tabayun dengan MUI dan menjelaskan soal ceramahnya tentang salib. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Ceramah ini seketika menuai protes. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI langsung melaporkan UAS ke Bareskrim Mabes Polri. Sementara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Jawa Timur melaporkan UAS ke Polda Jatim. Namun menurut MUI, yang perlu dilakukan saat ini adalah menyatukan warga yang sempat tegang saat pemilu. MUI sendiri akan bertemu dengan pimpinan agama Katolik dan Kristen Protestan. Sementara UAS sendiri merasa tak perlu meminta maaf. Pasalnya, apa yang dia katakan sesuai akidah agamanya dan diucapkan di tengah umat Islam. Saya sebagai warga negara yang baik ingin menjelaskan jangan sampai masyarakat menjadi pilu disebabkan oleh isu media sosial bahwa ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, setiap subuh satu jam materi, setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah bihatamatil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Terkait hal itu, saat ini tagar UAS We Love You dan kriminalisasi ulama umat bangkit menduduki jajaran trending topik di Twitter. Wah, gimana nih kalau menurut kalian yang diucapin UAS termasuk penistaan agama nggak?
Oke Vivanian, sekian dulu FIFA Top 3 untuk hari ini. Buat kalian yang pengen baca berita lengkapnya, langsung aja ke fifanews.com atau fifa.co.id. Buat yang pengen nonton video-video keren, langsung aja ke flix.id dan video.com. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, like, share, dan komen video ini ya. fifa.co.id, #1 entertainment. Dadah!